Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sambut firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh merasakan kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, serta kesehatan yang kami rasakan Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan mengutarakan isi hati-Mu ya Bapa. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Penuhi hamba Tuhan dengan kekurangan hamba Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang menggenapi hamba, sehingga hamba layak mengutarakan isi hati-Mu kepada semua umat-Mu yang boleh mendengarkannya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau menyapa Tuhan melalui firman-Nya di dalam Amsal 29 ayat yang 17. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua adalah berisikan kalimat perintah yang ditujukan kepada setiap orang tua dan yang harus dilakukan. Mempunyai anak adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga, kepada setiap orang tua. Dan memiliki anak bukan hanya memeliharanya dengan memberi dia makan, memberikan dia pendidikan formal saja, tetapi anak-anak harus dididik. Baik itu melalui teguran, bahkan kita harus bisa juga melakukan hukuman fisik apabila anak-anak yang telah dititipkan oleh Tuhan kita tidak mengindahkan apa yang menjadi ajaran kita, apa yang menjadi didikan kita kepada setiap anak-anak kita. Anak-anak harus dididik itu untuk hidup disiplin sejak mereka masih kecil, agar hidup mereka dewasa kelak tidak merugikan banyak orang, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan orang tua, terlebih tidak merugikan dirinya sendiri. Jadi mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak, mengajarkan didikan itu kepada anak-anak itu harus dimulai dari sejak kecil, seperti kita membuat suatu pondasi yang kuat bagi pertumbuhan anak-anak kelak. Tetapi hal ini terkadang orang tua banyak yang melupakan aspek-aspek pendidikan secara moral kepada setiap anak-anaknya. Karena apa? Orang tua banyak terlalu sibuk mencari nafkah, mencari material yang untuk disajikan dan untuk diberikan kepada anak-anaknya kelak. Dan mereka mengabaikan basic pendidikan daripada anak-anak tersebut. Jikalau anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan tidak mendapatkan didikan secara moral daripada orang tuanya, maka anak-anak itu akan lalai, akan lupa basic apa yang menjadi pedoman di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak itu lepas, sehingga anak-anak itu merasakan mereka bebas
melakukan apa saja, karena tidak ada batas-batas tertentu yang mereka dapatkan, yang mereka miliki dari ajaran-ajaran orang tua yang lalai untuk mendidik anak-anaknya sejak dini. Karena kita tahu, saudaraku, jikalau kita mendidik anak-anak kita seperti membangun sebuah rumah, sebuah gedung, itu akan melakukan pondasi, menanam pondasi yang lebih kuat lagi, supaya lebih kokoh lagi. Yaitu apa yang kita berikan kepada anak-anak, yaitu pendidikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memberikan terutama mengenai firman Tuhan kepada anak-anak kita dari mulai dini, supaya anak-anak kita kuat menghadapi gelombang kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kelak, persoalan, tantangan hidup, dia akan semakin kuat. Karena apa? Basicnya sudah kita lakukan sebagai orang tua, mendidik anak-anak, dan supaya mereka benar-benar takut akan Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Pada saat kita duduk, pada saat kita bermain dengan anak-anak kita, pada saat kita tidur-tiduran dengan anak-anak kita, kita boleh menaburkan sedikit demi sedikit firman Tuhan. Kita harus memberitakan kepada mereka berita kebenaran tentang Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, jadi ketika anak-anak kita masuk ke dalam dunia yang tidak pernah mereka rasakan selama kehidupan mereka, atau mereka masuk ke dunia luar, dunia pekerjaan, dunia pergaulan yang sangat bebas di luar sana, mereka sudah membentengi hidup mereka karena mereka mengingat semua didikan-didikan daripada orang tuanya pada saat dini umur belia. Mereka sudah tertanamkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus memeliharakan kekudusan, yang harus mau dengar-dengaran kepada semua orang, terlebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, soal mendidik anak memang sangat sulit, terlebih-lebih pada zaman sekarang. Teknologi semakin maju, semakin kita tidak mengetahui hal-hal yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan kebanyakan kita sebagai orang tua tidak semua mengerti kemajuan-kemajuan teknologi ini. Tapi kita percaya Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar kepada kita dan menitipkan anak-anak kita kepada kita. Oleh karena itu, kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan sebagai orang tua, supaya kita mampu mendidik anak-anak kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak kita juga sebagai orang tua, haruslah kita menyediakan waktu kita kepada anak-anak kita, agar kita tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang menjadi cerita mereka untuk masa depan mereka, apa yang menjadi problem dalam kehidupan mereka, serta pemikiran mereka untuk jangka panjang. Didikan kita kepada anak-anak sejak dini harus sesuai dengan firman Tuhan dan memberikan mereka keteladanan bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita harus benar-benar ingat bahwa anak kita akan selalu memperhatikan cara kita sebagai orang tua. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, kita adalah cermin daripada anak-anak kita. Sehingga perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita haruslah sesuai dengan apa yang kita perkatakan kepada anak-anak kita. Terkadang kita sebagai orang tua tidak mau kalah, harus menang sendiri. Dan ini harus kita sikapi terlebih dahulu. Seperti kita mengajarkan kepada anak-anak, kamu jangan merokok, kamu jangan tidur lebih dari jam 12.
Padahal kita sebagai orang tua melakukan hal yang kita larangkan kepada anak-anak, dan itu tidak akan mungkin menjadi contoh kepada anak-anak kita. Anak-anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan hal ini merupakan sebuah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam hal mendidik anak ini juga, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Kolose 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hati. Dan jika kita bisa melihat di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Terkadang kita bertanya, mengapa semua ini perintah Tuhan diberikan kepada bapak-bapak saja, bukan kepada ibunya juga? Kita harus mengingat, bapak adalah imam di tengah-tengah keluarga kita, contoh tauladan di tengah-tengah keluarga kita. Imam yang harus mempertanggungjawabkan kehidupan dari anggota keluarganya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jikalau kita di posisi anak, ini buat anak-anak juga, janganlah pula kita menolak ajaran yang diberikan orang tua kita. Dan hal ini tertulis di dalam firman Tuhan, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menuruti setiap apa yang menjadi ajaran, yang menjadi keharusan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita laksanakan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan ada menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Tuhan senantiasa mengajarkan kami, memberikan kami Tuhan Yesus amanah yang luar biasa, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh menuruti setiap apa yang menjadi perintah-Mu kepada kami, terlebih kepada kami orang tua Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau menganugerahkan yang luar biasa kepada kami setiap keluarga. Kami memiliki anak-anak kami Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mendidik anak kami Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang benar-benar anak yang takut akan Engkau ya Allah, yang mau dengar-dengaran kepada kami orang tua, yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Berkati kami Tuhan, mampukan kami setiap orang tua Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan layak menjadi orang tua yang benar-benar menuruti perintah-Mu, untuk boleh mendidik setiap anak-anak kami untuk berguna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami ya Allah, supaya kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan Yesus dan lingkupan-Mu ya Allah senantiasa menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami selalu ya Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami dari segala dosa dan perbuatan kami yang selalu melukakan hati sesama kami, terlebih melukakan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.